Pak Sastro berusaha memberikan solusi. Ya wes, saya tidak akan takut. Keluargamu itu yang salah. Orang perantauan gak tahu diri. Pak Wandi langsung masuk ke rumahnya, menutup pintu dengan keras, meninggalkan Pak Sastro yang masih berdiri. Ada apa, Pak? Kok jadi ramai banget ini? Tegur Pak Kasdi mengagetkan Pak Sastro yang masih berdiri mematung di depan pagar rumah Pak Wandi. Hari Senin pun akhirnya tiba. Sore itu, Pak Sastro dan Pak Wandi sudah berada di tempat mengaji. Mereka berdua bermaksud meluruskan masalah yang terjadi. Masalah yang timbul karena adanya salah paham. Saat ditemui, Pak Ustadz menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Haram yang dimaksud Andang memang merujuk pada hal yang benar. Setelah wudhu, laki-laki tidak boleh bersentuhan dengan wanita secara langsung. Bisa batal, haram hukumnya. Mendengar penjelasan itu, Pak Sastro merasa lega sekaligus menyesal telah melakukan tindakan yang gegabah pada anaknya. Namun lain dengan Pak Wandi. Bukannya menerima hal tersebut, dia malah lebih marah. Dia tak mau anaknya disalahkan dan tidak mau meminta maaf pada Pak Sastro. Sastro, ini nggak benar. Anak saya nggak mungkin salah dengar. Saya tidak percaya dengan hal ini, ucap Pak Wandi dengan nada tinggi. Pak, sudah. Masalahnya sudah jelas. Yang sudah terjadi ya biarkan terjadi. Saya sudah ikhlas dengan perkataan yang Pak Wandi ucapkan pada saya. Sudah, jangan diperpanjang lagi. Pak Wandi bangun dari duduknya. Sastro, kamu tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Kamu di sini hanya perantau yang datang untuk berdagang. Berani-beraninya membuat masalah dengan saya yang asli orang sini. Sadar posisimu, Sastro. Ora trimo aku. Ora trimo. Kalimat tersebut menutup pertemuan sore itu. Pak Wandi bergegas meninggalkan tempat ngaji, pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Pak Sastro jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kasdi. Pak Wandi itu orangnya keras, gengsinya tinggi, dan selalu ingin merasa benar. Saya malas berurusan dengan orang itu. Mainnya gak cuman yang kelihatan. Ada kabar dia suka sekali menggunakan hal-hal tak kasat mata untuk membuat jera orang yang dia tidak suka. Kata-kata dari Pak Kasdi membuat pikiran Pak Sastro buyar. Banyak hal yang dia pikirkan. Pak Sastro tahu Pak Wandi itu memang orang yang tidak akur dengan tetangga yang lainnya. Sering sekali ribut dengan tetangga yang lainnya termasuk dengan Pak Kasdi. Masalahnya hal-hal sepele, tapi imbasnya hal yang merugikan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andang sudah lebih baik. Hubungannya dengan Pak Sastro sudah baik. Keluarga itu menjalani hari seperti biasanya. Masalah yang lalu sepertinya sudah mereka lupakan, menjadi pelajaran dalam berucap pada orang lain. Malam telah tiba, dan pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu datang pegawai baru Pak Sastro dari desa yang berada di Pacitan. Mas Yanto adalah orang yang nantinya membantu pekerjaan Pak Sastro saat berdagang. Untuk menghemat pengeluaran, Mas Yanto memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Dia tidak keberatan kalau harus tidur di ruang tamu, asalkan tidak tidur di depan emper toko orang. Rasanya sudah bersyukur telah diizinkan untuk tinggal di rumah Pak Sastro. Malam semakin larut. Sudah saatnya untuk istirahat. Karena esok harinya
Masing-masing harus mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Di rumah kecil itu, kamar pertama diisi oleh Pak Sastro dan Bu Sastro. Sedangkan di kamar belakang, Andang tidur sendiri. Mas Yanto memilih tidur di ruang tamu. Baginya, ruangan itu lebih dari cukup. Lewat tengah malam, Mas Yanto belum juga memejamkan matanya. Pikirnya mungkin masih butuh adaptasi karena baru datang di kota orang. Mas Yanto masih berusaha memejamkan matanya. Angin berhembus dingin dari ventilasi rumah kecil itu. Bunyi dedaunan dari pohon jambu di depan rumah. Sesekali Yanto seperti mendengar ada langkah yang diseret. Srek, srek, srek. Selang beberapa suara itu hilang. Namun tak butuh waktu lama, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Lalu, setelah itu terdengar pintu yang diketuk. Suara ketukan pintunya tidak pada umumnya. Duk, duk, duk. Ketukan itu berjeda. Mas Yanto bergegas bangun dari tempatnya. Sebelum membuka pintu, dia mengintip dari balik tirai jendela samping pintu. Aneh. Tidak ada siapapun di depan pintu. Kosong. Mas Yanto kembali ke tempat dia tidur. Selang beberapa lama, suara itu muncul lagi. Duk, 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 duk. Kali ini lebih sering. Mas Yanto bangun kembali, melakukan hal yang sama dan menemukan hasil yang sama. Mas Yanto sudah tak mau lagi peduli. Dia miringkan badannya ke sebelah kanan. Suara itu kembali datang. Kali ini Mas Yanto hanya diam, berharap penghuni rumah lain membuka pintu. Namun sampai suara itu hilang, tidak ada seorang pun yang datang membuka pintu. Mas Yanto akhirnya lanjut untuk memejamkan matanya. Beberapa kali Mas Yanto berganti posisi, tapi belum juga bisa terlelap. Rasanya udara yang dingin malam itu berubah menjadi panas, membuat gerah tubuhnya. Mas Yanto berbalik dari posisi awal, berniat ingin meraih guling di belakangnya. Namun saat badannya berbalik, mendadak seluruh badannya kaku. Matanya melotot, mulut tidak bisa digerakkan. Seluruh badannya rasanya kaku. Nampak jelas di depan Mas Yanto berbaring sosok pocong. Wajah mereka saling berhadapan. Dalam keadaan seperti itu, tubuh Mas Yanto benar-benar tidak bisa digerakkan. Sesaat seluruh badannya terasa kaku. Dalam hati Mas Yanto membaca doa sebisanya. Setelah terdiam beberapa detik, akhirnya tubuh Mas Yanto bisa digerakkan. Mulutnya mulai berfungsi kembali. Tak butuh waktu lama, Mas Yanto langsung berteriak kencang. Pocong! Pak! Pocong! Semua orang di dalam rumah itu terbangun. Ano opo Yan? Pak Sastro segera datang. Diikuti Bu Sastro dan Andang dari belakang. Tadi ada pocong Pak, berhadapan dengan saya, pas di depan saya. Barusan saja hilang pocongnya. Mas Yanto masih shock dengan apa yang barusan terjadi. Pak Sastro memerintah Andang untuk mengambil segelas air putih. Dengan cekatan, bocah itu mengambil segelas air putih, lalu memberikannya kepada Pak Sastro. Selanjutnya doa dibacakan di depan gelas yang telah berisi air tersebut. Setelah itu, Pak Sastro memberikan air tersebut pada Mas Yanto. Setelah meminum itu, Mas Yanto lebih tenang dan bisa menceritakan kejadian yang baru dia alami. Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto, Pak Sastro membuka pintu rumah. Dia seperti mencurigai sesuatu. Matanya melihat ke bawah. Bu, ada yang jahil ini. Tanah kuburan baru saja disebar
di depan rumah. Kejadian malam itu membuat Pak Sastro bertanya-tanya. Banyak asumsi liar yang berkembang di benak pikirannya. Siapa yang sudah menyebar tanah kuburan di sekitar rumahnya? Apa tujuannya? Banyak yang percaya bahwa tanah kuburan adalah salah satu media ilmu santet atau ilmu hitam yang tujuannya untuk membuat celaka. Pak Sastro tidak ingin mengaitkan peristiwa pada malam Jumat itu dengan masalah antara dirinya dan Pak Wandi. Pak Sastro lebih mencurigai pesaing usahanya yang sesama pedagang yang menyebar tanah kuburan tersebut. Persaingan usaha di pasar tak selamanya sportif, tak selamanya bersih. Kadangkala dari menggunakan penglaris yang bertujuan untuk melancarkan dagangan sampai ada yang mengirim teluh, santet, atau tenun yang tujuannya untuk mengganggu, merusak, dan menghancurkan usaha orang lain. Pak, apa perlu kita kabarkan kejadian ini ke Mbah Joyo? Pertanyaan Bu Sastro mengaburkan asumsi yang berputar di kepala Pak Sastro. Enggak dulu lah Bu, Bapak bisa menghadapi ini sendiri. Sudah bukan rahasia lagi hal seperti ini akan terjadi. Apalagi usaha Bapak dari tahun lalu lagi apik-apike. Jawab Pak Sastro sebelum meminum secangkir teh yang dia pegang. Tapi Pak, apa Bapak nggak curiga dengan tetangga sebelah? Tanya Bu Sastro semakin menjadi. Hush, lambemu Bu. Kalau ngomong kadang ngawur. Jangan berpikir gitu. Lah habisnya orang dah salah paham, bukan memperbaiki malah mendiamkan kita. Jawab Bu Sastro. Wes tau Bu, jemput Andang saja. Sebentar lagi dia pulang. Kasihan anak itu. Pasti dia trauma sama sikapku waktu itu. Mogane Pak. Kalau ada masalah, ditanyakan dulu. Jangan asal babat saja. Bu Sastro berjalan menuju kamarnya. Pak Sastro hanya bisa diam. Dia hanya bisa menyesali perbuatannya pada anaknya itu. Sampai juga Bu Sastro di tempat mengaji Andang. Ternyata para murid baru saja selesai. Andang sudah terlihat di depan pintu kelas. Langsung lari menghampiri ibunya. Lancar ngajinya, Dang? Tanya Bu Sastro. Lancar lah Bu. Iki loh, besok dilanjut halaman berikutnya. Nggak ngulang. Hehehe. Anak itu menjawab dengan riang. Mama. Dari belakang Ratih berlari memanggil mamanya. Ternyata Bu Wandi juga sudah tiba menjemput Ratih. Suasana canggung menyelimuti mereka berdua. Masing-masing hanya diam, mengalihkan pandangan satu sama lain. Dalam hati Bu Sastro ingin menyapa, tapi hatinya belum menerima akibat tuduhan serius tetangganya. Andang sampai luka-luka dihajar bapaknya. Ratih, kamu gak dinakalin Andang kan? Enggak mah, jawab Ratih. Pertanyaan itu memancing reaksi Bu Sastro. Maaf Bu, Andang memang anaknya aktif, suka main jago-jagoan kalau sama teman laki-laki. Tapi ngapunten, kok bisa Bu Wandi tanya seperti itu? Bu Wandi berjalan mendekat menuju Bu Sastro. Saya tanya seperti itu, takut anak saya dikerjain di tempat ngaji, karena masalah kemarin. Wajar dong saya sebagai mamanya tanya. Ya wajar Bu, tapi apa maksudnya bertanya saat berada di samping saya? Bu Sastro masih meminta penjelasan Bu Wandi. Kenapa? Anda nggak terima? Tahu posisi Bu, saya lahir di sini, lama di sini. Anda pendatang ya, rumah Anda bikin kumuh lingkungan. Loh, Bu Wandi kok? Bu Sastro berusaha menjawab. Cukup ya Bu, saya nggak mau ribut di sini. Tanya suamimu sana. Harusnya tanah itu jadi milik kami. Bu Wandi menyalakan motor, membawa Ratih pergi meninggalkan Bu Sastro dan Andang.
Pertanyaan besar muncul di benak Bu Sastro. Apa maksud dari pernyataan Bu Wandi? Sesegera mungkin Bu Sastro menuju rumah. Sesampainya di rumah, kebetulan Pak Sastro juga sudah di depan, sedang mempersiapkan diri mau ke tempat jualannya. Pak, sebentar Pak, ada yang mau Ibu tanyakan. Pak Sastro sejenak menghentikan kegiatannya, mengalihkan pandangan ke Bu Sastro. Gimana Bu? Ada apa? Kok seperti buru-buru gitu? Bu Sastro mendekat ke arah Pak Sastro. Tadi ketemu Bu Wandi, dia bicara soal rumah ini. Katanya Pak, kalau kita nggak datang di sini, rumah ini jadi punya dia. Maksudnya, pripun ya Pak? Pak Sastro teringat sesuatu. Ada hal yang lupa dia sampaikan pada Bu Sastro. Jadi gini Bu, rumah ini memang warisan dari keluarga besarnya Pak Wandi. Rumah ini tadinya milik kakaknya Pak Wandi. Cuma saat bagi warisan, rumah ini jadi rebutan antara Pak Wandi dan kakaknya. Aku beli karena dijual murah. Gak taunya tanah sengketa. Singkat cerita, rumah ini sudah sah jadi milik kakak Pak Wandi. Itu juga selang beberapa bulan setelah aku beli, Bu. Dari penjelasan itu, Bu Sastro menyimpulkan mungkin keluarga Ruswani sudah tidak suka dengan keluarga ini dari awal mereka datang. Malam itu, Pak Wandi dan Mas Yanto baru saja pulang. Ada yang pesan dagangannya untuk suatu acara. Bu Sastro menyambut kedatangan mereka berdua. 2 cangkir teh dihidangkan, dipadukan dengan ubi rebus kesukaan Pak Sastro. Mereka bertiga duduk santai melepas lelah setelah bekerja seharian. Andang sudah tidur, Bu? Tanya Pak Sastro pada istrinya. Sampun, Pak. Baru saja, jam 11 baru tidur. Jawab Bu Sastro. Lah, kok malam banget, Bu? Tanya Mas Yanto. Gak tahu Yan, dari tadi nangis terus itu anak. Dia bilang takut. Tanya takut apa gak dijawab. Akhirnya setelah menangis lama, capek dan tidur. Aku sudah ngasih batas rumah iki, Bu. Ada yang gak suka sama kita. Pak Sastro berbicara sambil meminum tehnya. Mereka bertiga masih menikmati hidangan di meja. Tiba-tiba, terdengar suara mirip petasan dari kamar Andang. Buar! Setelah itu disusul bunyi tangisan dari kamar Andang. Mereka bertiga lalu bergegas menuju kamar Andang. Pak Sastro melihat anaknya duduk di pojokan, menangis memegang bantal. Opo mau le? Suara opo mau? Tanya Pak Sastro. Pak, tadi ada monyet tinggi besar datang, Pak. Giginya besar-besar, matanya merah. Andang takut, Pak. Pak Sastro langsung menyuruh Mas Yanto untuk mengambil air putih yang belum dimasak dimasukkan dalam gelas. Setelah itu, mulut Pak Sastro seperti mengucap sesuatu. Diminum setengah, Dang. Uapkan ke mukamu sekali. Sisanya buang keluar. Setelah keadaan tenang, Pak Sastro bertanya lagi pada Andang. Tadi lihat apa, Le? Andang terdiam sejenak. Anu, Pak, seperti monyet tetapi besar, Pak. Tinggi, berdiri di pojokan, giginya besar-besar. Sekarang masih, Le? Sudah hilang, Pak. Sudah hilang. Ya sudah. Yanto, kamu tidur bareng Andang saja ya. Nemenin. Perintah Pak Sastro pada Yanto. Baik, Pak. Saya nemenin Andang saja daripada nanti ditemenin pocong. Jawab Mas Yanto sambil cengar-cengir. Prang!
terdengar suara kaca pecah dari depan. Pak Sastro dan Mas Yanto langsung lari ke depan. Mereka menemukan kaca sudah pecah, dilempar sesuatu dari luar. Di dekat pecahan kaca, ditemukan benda yang dibungkus dengan kain putih. Pak Sastro mengambil benda itu, membukanya secara perlahan. Di dalam bungkusan kain tersebut ternyata batu. Lalu Pak Sastro mengalihkan pandangannya pada kain yang membungkus batu tersebut. Dia terkejut dengan pesan yang ada di dalamnya. Pati, pegat, minggat. Ucap Pak Sastro membaca pesan ancaman itu. Oke, mungkin cerita gua tutup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutin di next video atau di part selanjutnya gitu. Karena ini cerita memang masih panjang banget ya. Nanti gua jadiin beberapa part untuk di judul yang satu ini nih. Makanya terus pantengin ya di channel Dini Hari agar kalian bisa mengikuti seluruh dari cerita ini ya, biar gak penasaran gitu ya kan. Oke, jangan lupa untuk klik like-nya kalau kalian suka video ini, dan tulis jejak kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua teman-teman kalian, ke kerabat, ke grup apapun, grup WhatsApp, grup Facebook, grup apalah itu yang kalian punya gitu ya, untuk biar rame gitu, biar asik ya kan. Oke, gua Mas Abril di sini pamit dulu, sampai jumpa di next part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.